SM Store, amanah dalam muamalah. Tentang makanatul mar'ah qoblal Islam. Kedudukan wanita sebelum datangnya Islam. Maka ketahuilah jemaah sekalian, sebelum datangnya Islam, manusia benar-benar berada dalam kegelapan. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Dan sungguh Allah melihat kepada penduduk bumi ketika itu. Maka Allah pun murka kepada seluruh penduduk bumi, orang-orang Arabnya maupun orang-orang non-Arab. Semua Allah murka, kecuali sisa-sisa yang jumlah mereka sangat sedikit dari kalangan ahlul kitab. Yaitu masih ada segelintir umat yang beriman kepada para nabi yang diberikan kitab terdahulu. Tapi jumlah mereka sangat sedikit. Jadi luar biasa buruknya keadaan manusia ketika itu. Kebodohan merajalela. Sampai zaman itu disebut zaman jahiliyah. Masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masa kekosongan Rasul yang cukup panjang. Kurang lebih 500 tahun antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada nabi dan rasul yang diutus, maka merebaklah kebodohan. Kekufuran dan kesyirikan itu malah dianggap sebagai agama yang benar. Begitu pula kerusakan akhlak. Luar biasa. Terjadi di mana-mana. Termasuk dalam mendudukkan kaum wanita. Dalam memposisikan kaum wanita. Maka kaum wanita di masa tersebut benar-benar terzolimi. Bahkan wanita dianggap tidak punya hak untuk hidup. Orang di masa tersebut, jamaah sekalian, malu kalau punya anak perempuan. Dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Apakah dia biarkan anak perempuan itu hidup, tapi dalam keadaan dia merasa terhina? Ataukah na'udzubillah, dia akan mengubur anak itu hidup-hidup. Saking jahiliyahnya mereka. Dan sangat buruk perlakuan mereka terhadap kaum perempuan. Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan jika seorang dari mereka diberi kabar gembira akan lahirnya anak perempuan, apa yang terjadi jemaah sekalian? Bukannya bergembira, yang terjadi sebaliknya, kata Allah, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya menjadi hitam memerah padam dan dia dalam keadaan sangat marah. Subhanallah. Yatawara minal qaumin min su'i ma busyira bihi.
dia pun menyembunyikan diri dari orang-orang karena merasa buruk dengan kabar yang dia dengarkan, yaitu telah lahir anaknya berjenis kelamin perempuan. Saking malu dia bersembunyi dari manusia. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Maka apakah dia akan biarkan anak itu hidup tapi dalam keadaan dia merasa hina, atau dia akan mengubur anak perempuan itu hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah, sangat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kelak di hari kiamat dalam surat At-Takwir ayat ke-8 sampai ke-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak kecil perempuan itu kelak ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Maksudnya orang yang membunuhnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Kalau saja membunuh orang lain itu adalah dosa yang sangat besar, apalagi membunuh anak sendiri, yang seharusnya anak itu dipelihara, dilindungi, malah dibunuh. Subhanallah, begitulah keadaan wanita di masa jahiliyah. Bahkan dianggap tidak berhak untuk hidup. Malu mereka kalau punya anak perempuan. Bersamaan dengan itu, kalau dia dibiarkan hidup, maka hidupnya pun terhina. Dia seakan tidak berhak memiliki harta, sehingga mereka tidak memberikan warisan kepadanya. Kalau orang tuanya wafat, maka dia tidak mendapatkan warisan. Bahkan para wanita di masa itu justru dianggap sebagai warisan. Na'udzubillah, para wanita di masa itu malah dianggap sebagai warisan. Jadi kalau misalkan ayahnya punya istri, kalau ayahnya wafat, istrinya bisa diwariskan oleh anaknya. Maka datanglah Islam melarang perbuatan tersebut dan bahkan menetapkan waris bagi kaum wanita. Begitu pula jemaah sekalian dalam hal pernikahan. Wanita di masa itu tidak dibatasi. Untuk seorang laki-laki berapa banyak pun dia mau menikah. Sehingga mengakibatkan para istrinya tidak terurus dengan baik. Maka datanglah Islam dan membatasi agar para istri mendapatkan keadilan dan diurus dengan baik oleh suami. Jadi, ini gambaran wanita di masa jahiliyah. Dan kalau kita pelajari lagi, di berbagai negeri, banyak sekali perlakuan buruk terhadap kaum wanita. Banyak sekali perlakuan buruk terhadap kaum wanita. Ada sebagian bangsa yang menganggap wanita itu seperti setan. Ada yang menganggap dia adalah najis. Ketika dia haid, dia tidak diizinkan tinggal di rumah. Ada yang memperjualbelikan kaum wanita, menganggap wanita itu semuanya pantas menjadi budak, dan seterusnya. Kalau kita baca sejarah bangsa-bangsa, maka banyak sekali perbuatan mereka yang zalim kepada kaum wanita. Maka datanglah Islam mengangkat derajat kaum wanita